Selanjutnya insyaallah dengan tema rahasia agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga nanti setelah sholat isya, setelah selesai ceramah ini ada perkenalan dari yang baru, juga penjelasan tentang pemilihan Yodi oleh Mas Joko selaku ketua pemilihan Yodi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi ajma'in. Silakan Bu buka Al-Quran. Ya. Surat Al-Imran, surat 3 ayat 1. Al-Imran ayat 31. Oke, insyaallah. Jadi baca setelah saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekali lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekali lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim. So, qul in kuntum, katakanlah Muhammad, jika kamu sekalian tuhibbunallah, cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti. Apa yang terjadi kalau kamu ikuti aku? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan mengampuni juga dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini turun, ada beberapa penjelasan. Ada yang mengatakan ketika Nabi masuk ke Ka'bah, itu orang-orang Quraisy bagi menyembah patung-patung. Kata Nabi, kamu kenapa tidak mengikuti agama nenek moyangmu dulu, Ibrahim alaihissalam? Dulu nggak ada patung. Oh Muhammad, ini patung-patung ini tanda cinta kita kepada Allah. Kenapa? Cinta. Maka itulah ini. Kayak Muhammad katakan kepada mereka, kalau betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku.
Baik, la ilaha wa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengatakan ini turun karena orang-orang orang-orang Kristen. Dibilang kami menyembah Isa because I love the Father. Baik, maksudnya ini. If you love Allah, follow me. Baik. Ada lagi mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa baik, Islam itu mulai dari cinta, diakhiri dengan cinta. Ibadah kepada Allah itu harus dimulai dengan cinta, diakhiri dengan cinta. Makanya ada sebuah hadis, Allah mencintai hamba-hambanya yang mendekat kepadanya dengan melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan bukan yang wajib saja, tapi yang sunnah-sunnah, sunnah qobliyah, ba'diyah, sunnah witir, duha dan sebagainya. Hatta uhibbu, sampai aku mencintainya. Cinta lagi. Baik. Jadi tujuan hidup kita ini bagaimana kita mengenal Allah dan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Imam Ghazali mengatakan ibadah kita nggak sempurna kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, lalu tidak cinta. Baik. Oleh karena itu maka ada sebuah kata bahasa Arab, kullun yadda'i waslan bi Laila. Semua ngaku bahwa mereka itu cinta sama Laila, tapi Laila nggak kenal mereka. Ngaku-ngaku saja, ya. Nah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Memerlukan suatu journey, perjalanan. Baik. Ya. Yang pertama, Allah alhamdulillah sudah mengenalkan dirinya. Untuk mengenal Allah, kira-kira ayat apa yang bagus, yang tepat? If you want to know about Allah, what is the best ayat? Ayat kursi. Baik, mari baca ayat kursi kita ya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, my name is Allah. There is no God but Allah. Siapa Allah itu? Al-Hayy, yang maha hidup, the living. Nah, kita juga hidup kan? Tapi kita hidup, kita tergantung kepada macam-macam. Tergantung kepada oksigen, makan, minum, itu juga terbatas. Allah is the living, no beginning, no the end, right? And never die. Terus kerjaan Allah apa? Al-Qayyum. Qayyum artinya yang maha mengayungi. Jadi Allah SWT tiap hari itu dalam keadaan sibuk busy. Masih makan, nasi rezeki, matur alami. Semua planet, sapi, binatang-binatang kecil itu diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang, tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari pandangan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau orang sibuk terus enggak ngantuk memang. Ya capek. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, karena itu sifat manusia. Kita ini alhamdulillah bisa ngantuk, bisa tidur, apalagi lagi pengajian ya. Bu, kemarin saya ceritakan ada orang ke masjid di Indonesia.
Baik, habis salat protes dia. Ini masjid apa katanya? Loh kenapa? Jumat kok nggak ada khutbah katanya. Jadi ada. Rupanya dia datang. Begitu imam naik, begitu adzan tidur dia. Bangun-bangun lagi komat. Kan nggak tahu khutbah. Dan subhanallah itu penyakitnya. Padahal kita tadi segar ya. Begitu imam nahmadullah wa nasykuruh. Subhanallah. Baik. Oke. So Allah SWT Maha hidup. Allah yang mengatur segalanya. Tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Punya apa Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik dia whatever, whatever. Semua itu milik Allah. Kita aja miskin, tidak punya apa-apa. Apa yang kita miliki? Makanya kalau kita kehilangan sesuatu, kita baca apa? Inna lillahi, we belong to Allah. Dan belum lagi. Wa inna ilaihi. Baik. Atau untuk mengenalkan Allah, mari kita baca surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Say he is Allah, the one, the only. Baik, yang Maha Esa. Baik, Allahus samad. Apa yang samad? Semua menggantung kepada Allah. Semua perlu kepada Allah, tapi Allah tidak perlu kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, and no one alike unto him. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. But that is about Allah. Itu tentang apa? Tentang Allah, semua tahu. Baik. Nah, apakah kita mengenal Allah? Belum tentu. Ingat ya, difference between you know a God and you know Him. Ngerti gak? Karena kalau tentang Allah, iblis tahu tentang Allah gak? Iblis tahu. Tapi mengenal Allah gak? Malaikat kenal Allah SWT. Jadi perbedaan antara apa? Tahu tentang dan mengenalnya. Nah, yang jadi masalah kita ini, apa kita ini mengenal Allah atau tidak? Dan mengenal Allah ini perlu ada suatu proses perjalanan yang kita akan bahas. Baik. Sebagai contoh, Ibu kenal nggak ada sahabat namanya Salman? Kenal ya? Nggak tahu. Salman Al-Farisi. Salman ini sebetulnya anak orang kaya. Ada yang mengatakan semacam remaja. Baik. Ditugaskan Salman ini oleh ayahnya untuk menjaga api. Karena orang Persia menyembah api. Sehingga dia cinta sama api. Tugas dia sama jangan sampai mati. Jadi Tuhan dijaga. Suatu hari bapaknya ini karena dia sibuk, ada urusan, nggak bisa pergi ke sana, maka dikirimlah anaknya itu Salman. Pergi dia, kata dia sebelum matahari terbenam harus pulang. Nabi jalan dia, dilihat ada semacam gereja. Jadi Kristen yang masih benar dulu. Dia dua lagi salat, mungkin suaranya enak kedengaran. Masuk dia. Kemudian mulailah dengarkan ceramah tentang Tuhan Samawi namanya. Langit. Tertarik dia. Sampai lupa tugasnya. Waktu pulang, kata ayahnya gimana? Ya Allah, saya lupa katanya. Tapi ya, saya kira ada agama yang lebih bagus dari kita. Agama apa itu? Agama yang dibawa Nabi Isa, yang menyembah Tuhan satu. Bukan api, kita mesti capek jaga. Marah ayahnya. Makanya diikat dia. Diikat membaca dia. Nah, Salman ini sebelum dia pergi, dia nanya, di mana sumbernya agama ini? Diikut berhari-hari dia ingin keluar, nggak bisa.
Akhirnya alhamdulillah ada pembantunya suruh menghubungi gereja itu. Nah, dari gereja itu besok ada karavan mau pergi ke Syria. Itu sumbernya agama ini. Akhirnya malam-malam dia naik karena banyak ikan, dia anak raja. Jadi banyak pembantu yang seperti itu. Dan dibuka dia semua pergi. Pergilah dia ke Syria. Tinggal di gereja. Berkhidmat kepada pastornya. Kemudian beberapa tahun pastinya meninggal. Karena meninggal biar terkenal pastor ini, sehingga dari mana-mana datang untuk mengantarkan jenazah ini. Setelah dikuburkan, orang-orang bertanya kepada Salman ini, kamu kan hidup sama dia bertahun-tahun, coba ceritakan tentang dia. Dia bilang ini orang gak baik kan? What? Gak baik. Kenapa? Itu kalau dia suka memberikan sedekah ya, itu nggak dibagikan sama orang miskin, dikumpulkan sama dia. Betul kamu? Betul. Apa buktinya? Mari gereja lalu. Pokoknya ada di satu kamar di bawah gitu, itu emas dan perak bertonton. Marah. Digali kuburannya, disalib. Tapi Salman sebelum meninggal, dia tanya, saya harus pergi kemana katanya? Apakah ada pastor yang bisa saya belajar? Dikasih tahu. Singkatnya, Salman artinya berpindah-pindah di Syria, pindah ke gereja. Sampai suatu saat, sekarang ada lagi ketua di Irak katanya, Al-Amuriyah. Pergi dia ke Irak. Setelah bertahun-tahun dia di Irak, berkhidmat kepada gereja itu, akhirnya dia tanya kepada pastor yang terakhir, saya harus pergi kemana katanya? Dia bilang, kamu nggak usah pergi kemana-mana, karena Nabi yang dijanjikan dalam Taurat Injil sudah saatnya mau datang sekarang. Pergilah kamu ke tempat Gurun Sahara, maksudnya Mekah. Baik. Oleh pastor ini baik dia, dikasih beberapa harta, onta, kuda sebagainya. Dia dengar ada kabilah Arab namanya Bani Kilab. Kabilah ini dia mau pulang ke Mekah. Dia datang ke sana dan karena cintanya ingin mengenal Allah. Dibilang sama orang Arab itu, ini saya kasihkan semua harta saya asal saya bawa ke negerimu. Orang Arab berbeda sekali. Dia ikut ini. Kan kalau dari Syria kita mau ke Mekah mesti lewat apa? Madinah, kan Madinah. Makanya mikatnya orang Syria itu Madinah kan. Rupanya orang Arab ini jahat. Begitu sudah dekat Madinah, diikat dia. Diikat, dijual sama orang Yahudi Bani Quraisy. Jadi akhirnya Salman yang tujuannya karena ingin mengenal Allah, mencari Allah, sekarang jadi apa? Jadi hamba sahaya. Tinggallah dia naik lurus orang Yahudi itu. Sudah berapa tahun? Nabi kan sudah Mekah nih, 15 tahun sudah. Kemudian kan hijrah nanti kan. Nah, jadi mana ada hikmatnya? Lagi di atas pohon dia, tiba-tiba ada orang datang. Hei paman, tahu nggak katanya? Apa? Nabi yang ditunggu-tunggu itu sudah sampai di sekarang katanya. Di apa namanya? Masjid yang pertama itu? Kuba, Masjid Kuba. Nah, sekarang di Kuba katanya. Nah, pastor yang terakhir dia ngasih tahu tanda Nabi itu. Dia bilang ada tiga tanda Nabi itu. Jadi kalau ketemu nanti kamu cek 3 ini. Ada yang tahu nggak 3 tanda ini? Ya, satu di pundaknya ada tanda cap, seal, Khatimun Nabiyyin, the last prophet. Jadi ada cap itu, tulisan Khatimun Nabiyyin. Nah, apa yang kedua lagi? Hah?
dinaungi awan. Ya, ada lagi. Dia tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Jadi waktu orang dia paman, sekarang dikubah dia. Itu Salman bukan main gembirnya sampai kayak loncat dari bawah ke atas. No, tidak. What? Appropriate. Rupanya si tuannya marah dia. Hey, what's your business? Gue berhenti work. Dimarahin dia. Nah ya, karena dia paham bahasa saya kan naik lagi ke atas. Terus kan orang Arab biasa itu suka pailula ya, take nap. Kalau siang pada tidur, jadi tidur misalnya. Waktu tidur itu Salman ambil korma pergi ke Kuba. Sampai di Kuba, dia ada Nabi situ, semua sahabat, beberapa sahabat kan, ada Ali dan sebagainya. Dia bilang, saya dengar kamu ini adalah traveler. Saya bawakan korma untuk kamu. Ini sodakoh dari saya. Diambil sama Nabi, dipanggil sahabatnya semua suruh makan. Nabi nggak makan. Alhamdulillah, dia semua. Udah. Besok datang lagi. Jangan bilang ini ada korma lebih bagus lagi. Ini hadiah untuk kamu. Maka dimakan sama Nabi, juga dipanggil sahabat yang begitu pakai. Alhamdulillah. Tinggal yang ketiga kan? Dia ke belakang. Tapi Nabi kan pakai baju. Nabi itu bisa melihat orang di belakang ya. Di antaranya melihat Nabi bisa melihat orang di belakang. Makanya Nabi pernah lagi salat. Kan dulu di masjid itu nggak ada karpet bu. Di kalau salat pakai sepatu, pakai sendal. Nabi lagi salat, lepas sendal. Semua sahabat lepas sendal. Nabi kan bisa lihat. Habis salat, kenapa jadi lepas? Kenapa dilepas? Terus kamu lepas? Saya Jibril datang, itu ada najisnya. Kamu nggak usah dilepas gitu kan? Ini menunjukkan Nabi bisa lihat belakang. Anyway, Nabi bukakan ini ya. Begitu dibukakan, nangis jadi pada terekam Nabinya, kemudian dicium itu. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Nah disitulah perjalanan untuk mengenal Allah. Apa tadi ayat? Qul in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Salman ikuti jejak Nabi, maka dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Ibrahim bin Adham. Jadi dia itu orang kaya, soleh, baik, tapi dia merasa gersang hatinya. Dia merasa kenikmatan salat, kenikmatan puasa. Baik, suatu hari ada orang minta-minta. Kata Ibrahim, saya akan kasihkan rumahku dan seisinya, saya kasihkan bajunya. Tapi buat dia kasihkan semua rumahnya dan seisinya, asal baju yang minta-minta dikasihkan bagi. Kan orang-orang gila kali itu. Gila kan ya. Jadi dikasihkan. Terus dia pergi ke hutan mencari mengenal Allah. Sampai kan kalau kita Google ya Ibrahim bin Adham itu Masya Allah, seorang soleh yang dekat sama Allah. Setelah itu dia kalau kata-kata yang keluar itu bukan main. Baik, terkenal kan? Suatu hari dia lagi tawaf menangis. Kenapa menangis? Kenapa menangis? Ini anak saya katanya. Saya tinggalkan 20 tahun. Betul-betul mau lihat anak saya. Akhirnya buat sihir dia. Ya Allah, aku tinggalkan semua dunia hanya untuk mengenalmu. Sampai anak-anakku jadi yatim. Subhanallah. Jadi peluk anaknya. Right? Nah, Ibrahim bin Adham, Salman tadi, dia sampai mengenal Allah. Kenapa? Dengan mencari. Ya? Kalau mengatakan innaka kadihun
ila rabbika kadhan famulaqih. Lihat di setelahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kadang-kadang lebih fokus kepada nikmat daripada yang memberi nikmat juga. Coba saya tanya sekarang, tiap hari pulang kan dari kerja misalnya, ada rumah, istri sehat, anak sehat. Berapa di antara kita yang bilang alhamdulillah? Ada nggak? Pulang, Bu, makan masak apa hari ini? Sampai besok lagi. Baru itu. Kenapa? Karena kita ingat nikmat tapi lupa yang beri nikmat. Kapan tahu itu nikmat? Kapan? Ketika sakit. Ibu pulang ke rumah, anak belum pulang 2 jam. Pak, jangan balik cerita. Belum pulang. Oh itu. Atau tiba-tiba ada telepon emergency. Istri kita, anak kita di rumah sakit. Baru tahu nih. Makanya untuk mengenal Allah, jangan fokus kepada nikmat, tapi siapa yang beri nikmat. Ada nikmat yang kita sering lupakan tiap hari kita, apalagi kalau kita habis tidur. Nikmat apa itu? Hah? Bangun. Ke kamar mandi. Belum air. Right? Coba berapa banyak setelah kita buang air kita bilang alhamdulillah alladzi adhaba anni al-adha wa afani. Kenapa? Karena kita terbiasa. Coba ibu pas ke kamar mandi, ya biasa nggak bisa keluar. Betul? Nah, kita kadang-kadang lagi tidur. Tapi mau ke kamar mandi kan nggak bisa terus tidur kan? Kamar mandi, nikmat kan? Tidur lagi tidak. Coba start. Kemana? Ikut main mana? Dulu ada seorang ayah, dia 2 hari gak bisa kencing. Nafsu makan, bisa tidur. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kata dokter dia ada masalah dengan bladder. Belajar. Apa bahasa Indonesia? Hah? Kandung kemih. Kandung kemihnya kan untuk ngatur. Kandung kemihnya mesti dibuang. Diperbaiki, dioperasi. Dia umurnya sudah 75 tahun. Setelah dioperasi, alhamdulillah bisa kencing sekarang. Naik. Tapi waktu lihat bill $9,000. Nangis dia. Kata anaknya, ayah jangan nangis, saya sudah bayar katanya. Jangan. Saya nangis bukan karena itu. Every day saya kencing, he never charge me even 1 penny. Sekarang 2 hari mesti bayar. Baru dia sadar nikmatnya. Jadi nggak mungkin kita mengenal Allah kalau kita fokus kepada nikmat lupa yang beri nikmat. Makanya Nabi disebut Muhammad. Kenapa Muhammad disebut? Karena yang banyak sekali baca alhamdulillah. Kan dari kata Muhammad sama itu. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillah bi ahyana ba'da amatana wa ilaihil nusyur. Baik. Habis makan alhamdulillah alladzi razaqana. Baik. Apa saja pakai alhamdulillah. Baik. Jangan itu aja. Meskipun malapetaka pun itu alhamdulillah. Bu, ibu ada orang ngirim WhatsApp, misalnya nyakitin ibu. Ibu gimana gitu? Bilang alhamdulillah enggak? Bu, itu ibu Anu ceritain ibu tadi waktu pengajian. Kira-kira gimana? Lihat besok. Kan gitu.
Alhamdulillah. Padahal sebenarnya apa? Alhamdulillah, kenapa? Kenapa alhamdulillah? Karena ngasih pahala. Pahala apa mati? Jadi nggak usah kita beramal soleh dapat pahala. Jadi kalau ibu, makanya Syekh Hasan Basri dibilang, kalau saya dibolehkan ngomongin orang, saya akan ngomongin ibu saya supaya dia dapat pahala dari saya. Tapi nggak boleh kan? Kalau gitu. Makanya Imam Syafi'i kalau ada orang ngomongin dia, langsung cari baju yang paling bagus, dihadiahkan. Dari siapa? Imam Syafi'i yang kamu ceritakan. Yo, dia bilang terima kasih katanya. Nanti saya bagi. Right? Makanya itu kalau ada orang ngomongin, bikin saya rasa. Subhanallah. Right? Sekarang kita fokus. Jadi bagaimana supaya kita mengenal Allah? Yang pertama tadi kan al-ittiba, fattabi'uni, ikuti Nabi. Dari segi apa? Dari segi ibadahnya, gimana ibadah Nabi. Makanya mesti tahu sirah. Dari segi muamalah. Right? Di antara kebiasaan Nabi itu, Nabi selalu senyum. Katalah Abdullah bin Salam, seorang rabai, orang Yahudi, sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah ketemu Nabi kecuali apa? Senyum. Jadi biasakan senyum. Nanti pulang ke rumah, hai honey. What? Istri kita kaget ya. What? Ikuti Nabi. Right? Nabi ketemu sahabat, kalau selamat selalu senyum. Ya Bu ya? Karena ada orang senyum sulit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, I'm fine. Subhanallah. Tapi Bu, jangan senyum sendirian di kamar mandi. Nanti ada orang lihat. Ya? Ittiba. Makanya membaca sirah Nabi itu penting. Right? Bagaimana muamalah Nabi? Nabi itu Masya Allah, itu Nabi Bu kalau pulang dari mana-mana, siapa yang pertama nyambut? Anak-anak kecil. Al-Amin, kalau naik pundak, karena Nabi suka main sama anak. Malah kadang-kadang mereka kayak dikir gitu. Jadi orang-orang tua kadang-kadang dilepasin itu main sama Nabi. Dan Nabi suka ngasih selalu ada apa aja, ada manis-manis kayak candy gitu, kasih. Kalau nggak punya candy, diusap kepalanya, maaf ya, saya nggak punya apa-apa hari ini. Ibunya tahu waktu pulang ke rumah karena ada harum. Usapan Nabi itu baik. Kepada istrinya, Nabi itu subhanallah. Ya, untuk bapak-bapak sini. Katanya untuk membahagiakan istri, the woman need triple A. Ingat ya? Triple A. Apa itu? Attention, appreciation, and affection. Attention, perhatian. Perempuan tuh paling senang kalau diperhati. Makanya bapak-bapak kalau istri dandan ngomong, ya Allah cantiknya hari ini. Jangan kayak orang Betawi. Nah, kamu sama aja lah. Udah dandan. Kan amal yang paling dicintai Allah apa? Mengibarakan orang lain diperhatikan. Nabi itu kalau pulang, itu Aisyah kadang-kadang ngomong sejam 2 jam. Gimana Bapak kalau pulang istri ngomong 2 jam? Tidur aja deh. Nabi begini kata Aisyah. Yes. Right? Ya. Jadi kadang-kadang ada orang mau suami, istri ngomong, dia begini aja. Udah habis lu. Subhanallah. Nabi tuh ngasih semuanya gitu. Yang kedua appreciation. Orang tuh senang kalau diakui, right? Acknowledge. Jadi kalau masak itu kata Aisyah, Nabi selalu ngomong, Aisyah Masya Allah, Aisyah selalu memuji masakan itu.
Ini kita kadang-kadang kita makan, nggak ada kata-kata. Belum, kadang-kadang puasa lagi, malah komplain. Gula ini kurang asam. Right? Saya sering katakan dalam khutbah nikah, jadi kalau istri masak bilang, you know honey, this food remind me the food of Jannah. Saya kurang garam kan? Jadi kalau garam bisa Jannatul Firdaus. Kan bisa itu ya? Hah? Selesai ya? Selesai ya? Ya? Yang terakhir affection. Perempuan itu nggak seperti laki-laki, you know. If your wife didn't say to you, I love you, kita oke kan? Kalau perempuan enggak, dia itu mau mendengar dari kita kata-kata I care about you, I love you itu dinanti oleh perempuan itu. Right? Makanya Aisyah itu selalu ngecek cintanya Nabi. Right? Still love me. Jadi kadang-kadang mungkin bapak di kantor, honey, I miss you. Apalagi kita mau travel ya, before take off, say something. Saya alhamdulillah kalau gitu, you know, I love you, I care about you, right? Maybe that's the last word. Kita nggak tahu. Ingat pesawat Malaysia, terus sekarang hilang, right? Juga cara memanggil istri kita. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku tahu kalau kamu lagi marah padaku. Gimana? Kau panggil Aisyah. Kalau enggak, panggilnya apa? Ya Umairah, ya Aisyah. Right? Ya, orang Amerika bagus kalau dia panggil apa? Honey, apa lagi? Pumpkin. Sweetheart. Babynya. Dan bapak nggak boleh jujur ya, maaf bu. Kadang-kadang ada bapak tuh jujur. Dulu kan istrinya semampai, sekarang jujur. Duduk. Sandy. Don't do that. Ya. Firman denger ya Firman. Dengerin Firman. Katanya ada istrinya hidup kali ini hadir asal. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, yang pertama kita ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, akhlaknya, ibadahnya. Baik. Yang kedua, ya rajin ke masjid, biasakan salat jemaah. Baik. Karena ada apa di masjid itu? Kalau kita baca surat An-Nur, baik. Allahu nurus samawati wal ard. Allah is the light of the heaven and the earth. Baca ayat berikutnya apa? Fi buyutin. Di mana cahaya itu? Di rumah-rumah Allah. Baik. Makanya kata Nabi, barang siapa orang yang membiasakan ke masjid, bersaksilah dia orang mukmin. Karena yang malas ke masjid siapa? Orang munafik. Terutama salat Isya dan subuh. Saya tanya sekarang, kenapa orang-orang munafik Isya dan subuh yang malas? Berarti apa? Dohor, asar datangnya? Kunawan coba. Hah? Tunduh. Liur. Kan orang munafik itu kalau berbuat ingin apa? Ini kelihatan kan? Show off kan? Zaman dulu nggak ada lampu seperti ini. Jadi kalau asar, doa kelihatan. Jadi kalau malam kan sama-sama. Nah, ya, mau kan ke sini? Oh, ini jauh. Buat apa saya ke sana? Nggak ada yang lihat saya. Karena tujuannya untuk dilihat. Baik. Makanya kata Nabi, Basyiril Mustain, beri kabar gembira orang-orang yang datang ke masjid di waktu malam gelap dengan cahaya nanti di kuburan. Jadi nanti Pak, di kuburan itu cahaya di kuburan dan di Shiratal Mustaqim itu perlu apa? Perlu cahaya. Cahaya macam-macam, ada yang 2 watt misalnya, ada yang kayak stadion. Makanya Abu Bakar itu nanti ketika
dia lewat Siratul Mustaqim, itu jahanam komplain. Abu Bakar itu faster karena cahayanya itu menutupi jahanam. Baik. Nah, ketika Nabi mengatakan bahwa gimana kedudukan Abu Bakar, Nabi tahu, bisa membaca apa di kepalanya. Oh, merenya barangkali dia salatnya lebih banyak, puasanya. Kata Nabi, Abu Bakar itu melebihi kamu bukan karena ya lebih salatnya, puasanya, tapi karena mengenal Allah, keyakinan kepada yang luar biasa. Mungkin di antara kamu ada yang lebih salatnya, tapi tidak setingkat Abu Bakar. Kan kata Nabi, kalau ditimbang iman semua umat Muslim dan Abu Bakar lebih. Coba waktu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Nabi dudukkan di Mekah, Abu Jahal lewat. Dia kenal Nabi pagi-pagi di sini. Kata Nabi, saya tadi malam pergi ke Masjid Aqsa Jerusalem. Terus ketemu Allah. Abu Jahal gembira. Kenapa gembira? Karena selama ini dia mengatakan Rasulullah itu pembohong kan, tapi nggak ada buktinya. Makanya lihat Fox News, right? CNN, kalau ada berita negatif tentang Islam, breaking news, right? Abu Jahal bilang, Muhammad, mau terangkan semua orang. Well, dibangun orang pagi-pagi, breaking news. Kumpul orang datang, ada Muslim juga. Muhammad, come on. Kata Nabi, tadi malam saya diberangkatkan. Bukan saya ke sana, diberangkatkan oleh Allah kan. Ada yang kayak main-main. Muhammad, angkat kakimu bisa nggak? Bisa. Satu lagi, ya nggak bisa kan? Muhammad, ente gimana mau ke langit, mau ke situ? Tapi rupanya orang Arab ini dia biasa ke Masjid Aqsa, jadi tahu segalanya. Muhammad, coba berapa pintu Masjid Aqsa? Berapa jendelanya? Nabi itu kalau kemana-mana nggak kayak kita lihat. Nabi masuk aja. Kan Nabi ketika masuk, saya tanya, kalau kita masuk ke masjid malam-malam, masjid ada orang nggak? Nggak ada kan, kosong. Bayangkan begitu masuk, ada Ibrahim, Nuh, Isa, Yusuf. That's the best Mu'tamar. Baik, Nabi berdialog dengan mereka. Nabi nggak tahu berapa pintunya. Jibril bawa TV, screen, langsung gini. Oh ya, 17 pintu. Ya, kaget, bener itu. Baik. Di antara ada orang Muslim juga dia keluar jadi murtad. Baik. Akhirnya kata Abu Jahal, Abu Sufyan, ini kesempatan yang baik untuk memisahkan antara Muhammad dan Abu Bakar. Abu Bakar dari situ waktu itu. Pergilah ke tempat Abu Bakar. Abu Bakar, apa? Kamu tahu nggak? Tahu apa? Tadi malam Muhammad pergi ke Jerusalem. Kemudian katanya lewat itu 7 lapis lagi. Kalau kita Abu Bakar kira-kira gimana? Oke, I will call him. I will find out. Abu Bakar hanya bertanya saja. Dihindari saja. Apa benar dia benar itu? Ya, sadaqtu. Saya percaya. Maka disebut asid siddiq. Kalau Nabi yang ngomong apa? Jangan tanya lagi. Makanya kita kalau menemukan hadis atau ayat yang menurut kita bermasuk akal, jangan berusaha untuk dipikirin. Kalau ini dari Allah, dari Nabi, kalau samina wa'ata'na. Baik. Kemudian jadi itu ittiba, ikuti Nabi, rajin ke masjid, dekat sama Allah SWT. Kemudian berakhlak yang baik. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa ibadah yang paling mudah? Apa kata Nabi? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Malah kalau ibu malas salat malam tahajud, itu akhlak baik bisa mengcover.
Baik. Paling tidak akhlak baik itu 3. Pertama, usahakan jangan sampai menyakiti siapapun. Di dalam hidup ini, usahakan jangan apa? Menyakiti. Sekarang ini kalau kita menyakiti orang, sudah seorang kadang-kadang sampai ribuan ngirim WhatsApp, semua orang pusing. Subhanallah, hati-hati ya. Jangan ngirim buat orang jadi pusing. Makanya kenapa Nabi dicintai? Karena kalau setiap sahabat ditanya siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi, saya katanya. Anak kita aja belum tentu. Bapak saya lihat kamar saya. Semua sahabat begitu. Karena Nabi tidak pernah berusaha untuk tidak menyakiti siapa dalam hidup itu. Makanya kalau kita nggak pernah menyakiti orang, itu kalau kita meninggal, itu orang menangis, sedih. Nah itu, ya, jangan sampai ya orang dengar kita meninggal, oh mau, alhamdulillah, nanti bareto, awis kita mau berdua. Kenapa? Karena senang hati. Kan kadang-kadang orang lagi kumpul ya, lagi tenang, ada orang itu aduh, si itu lagi ini rusak lagi nih, kan ada kan? Udah enak semua, nyutup. Ya, itu satu akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak yang baik itu kalau disakiti nggak mau balas. Disakiti nggak apa? Nggak mau balas. Itu yang berat kan? Baik, diomongin nggak balas, dijelekin nggak balas, terlalu. Baik. Makanya kan saya hadis yang terkenal itu, Nabi pernah mau salat, kata Nabi, sebentar lagi ada orang ahli surga masuk. A man have boarding pass to Jannah. Ya, orang kira apa? Abu Bakar, Umar enggak. Ternyata orang itu orang Ansor masih basah, berarti dia datang terakhir. Nabi salat dulu. Besoknya begitu lagi. Baik, orang yang sudah punya boarding pass ke surga datang 3 malam berturut-turut tapi mengumumkan. Sahabat itu kalau ada keuntungan akhirat ingin tahu kan, kok gimana orang bisa dijamin begitu? Diikuti ke rumahnya. Bapak, maaf saya bercanda sama orang tua saya, boleh saya nginap ini? Boleh. Jadi dia ingin lihat ini apa sih amalan yang istimewa. Abdullah bin Amr bin As itu kalau malam gak boleh semalaman itu. Orang itu baru bangun sebelum fajar. Baik, maka jangan tinggalkan salat 2 rakaat sebelum fajar. Kita kan biasanya salat witir habis isya kan. Jangan tinggalkan. Baik. Karena tiap malam Allah itu turun. Bahkan juga kita bangun nggak bangun Allah itu turun. Apa kata Allah? Apakah ada yang minta ampun, yang mau tobat, yang minta untuk kebaikan dunia akhirat? Makanya ada orang kalau bangun saya. Kenapa? Saya merespon panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia butuh dia. Baik. Ada seorang sudah lama punya anak, dia setelah mendengar hadis ini tiap malam sebelum fajar dia doa semalam. Alhamdulillah. Baik. Jadi karena itu saat-saat ijabah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Al-Quran, waktu suhur itu. Baik. Habis 3 hari 3 malam, Pak, maaf saya nggak bohong. Saya nggak berdengar sama orang tua saya. Tapi saya mendengar 3 malam berturut-turut kamu sudah dijamin masuk surga. Saya ingin tahu amal apa supaya saya bisa ikuti. Itu dalam mata Allah, mungkin Nabi salah ya. Dia saya gitu. Dia bilang, nggak tahu apa ya. Ya udah terima kasih kan. Waktu jalan, Pak sini Pak. Apa? Mungkin ini kan ya. Apa? Saya tidak pernah tidur semalam pun ada rasa benci. Dan setiap orang yang mengkiri saya maafkan. Tidur enak. Enak itu. Jadi yang membuat yang masuk surga apa? Akhlak yang baik. Tidak pernah ada rasa benci. Baik. Dan orang itu kalau kita disimpan merasa diri tidak jaga, rugi gitu kan.
Makanya malam ini tidak tidur. Kita baca WhatsApp. Oh, saya maafkan semua. Coba itu, dulunya anak semua. Baik. Yang keempat adalah banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi banyakkan baca istighfar, astagfirullah. Yang jangan lupa tiap hari pagi-pagi itu baca 100 time. Astagfirullah, astagfirullah. Ingat ya, baca istighfar mulut dengan hatinya ingat apa? Ingat dosa semua. Baik. Makanya dibolehkan dalam agama kita untuk pura-pura dulu. Asalnya pura-pura. Ada hadisnya itu. Imam Ahmad mimpi ketemu Nabi. Begitu ketemu Nabi, gembira dia. Rasulullah, boleh saya baca Quran? Silakan dia. Baca. Habis selesai, ya Ahmad, itulah bacaanmu. Tapi mana nangismu? Ya Ahmad, kalau kamu nggak bisa nangis, pura-pura nangis dulu. Mari tebakok. Baik, itu baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi jangan di masjid ya, di sendirian. Kalau di masjid berarti apa? Baik. Hah? Baik. Saya tolak sebentar. Makanya tiap hari jangan lupa baca. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jangan sampai kita meninggal masih ada ganjelan. Baik. Ya, yang terakhir sekali, jangan lupa ada waktu untuk masalahnya al-khulwah. Waktu menyendiri hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sebelum fajar, baik, di malam hari. Jadi kita Nabi Muhammad SAW ketika berumur 40 tahun itu hidupnya stabil. Dari segi ekonomi tidak ada kerja kan? Sosial politik dia dihargai. Everything's there. Tapi dia merasa kekosongan, the emptiness. Right? Maka untuk mengisi kekosongan itu apa yang dilakukan Nabi? Pergi ke gua kan? Ke gua. Jadi apa? Harus meninggalkan dunia ini. You have to break down. Tinggalkan Facebook, WhatsApp, semua tinggalkan dulu. Kita sendiri sama Allah. Setengah jam aja. Ya? Kita berzikir, baca Quran, siapkan doa-doanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Khulwah. Kesalahan menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW setelah turun wahyu diteruskan itu. Dia bukan kedua. Apa? Yang mulai kan? Kadang-kadang itikaf di masjid. Baik. Sebagai penutup, dulu ada seorang di negeri Asfahan ya, di Iran dulu. Rupanya ada perempuan itu sering itikaf di masjid. Laki-laki nakal, kan dia tutup mukanya semua. Naik dia ke atas masjid itu, ingin lihat ada tempat dia kan. Kan kalau di dia dalam dibuka kan, cantik sekali perempuan. Kami tergila-gila dia. Dia sama ibunya, Bu, saya lebih baik mati kalau nggak kawin sama perempuan itu. Ya ibu kan kesian. Nah, kamu ini siapa? Dia siapa? Belum sampai langsung makannya. Karena kesian ibunya dibawa ke kayak ketua kampung lah. Jadi ketua kampung ini just to get rid of him. Hey, ini kan perempuan ahli ibadah, ahli itikaf. Kalau kamu kawin sama dia, kamu harus seimbang. Jadi kamu coba itikaf 40 hari di masjid. Tapi kamu mesti lupakan dia, lupakan semua, jangan ingat Allah SWT. Ya boleh. Ke masjid dia. Itikaf ya. Tiap zikir ingat dia terus. Dia struggling sampai akhirnya mungkin sudah 30 hari itu mulai terasa ini. Karena dia khulwah tadi kan, menyendiri dengan Allah SWT. Sampai 40 hari nikmat dia. Sampai 45 hari ibunya jadi bingung. Dia datang, nak, katanya kamu minang itu.
saya nggak perlu lagi. Kenapa? Sudah terpaut. Kayak Siti Zulaikha, ibu tahu Siti Zulaikha ya? Yang dulu sampai tergila-gila sama Yusuf. Setelah kawin, dia sudah mengenal Allah. Itu dia merasakan nikmatnya sujud, ruku. Kadang-kadang kalau diajak sama Nabi Yusuf, suka kayak megah gitu. Kelihatan kan perempuan gitu kan. Yusuf kaget. Zulaikha, dulu sampai ngejar-ngejar gitu kan. Ya itu dulu sebelum mengenal dia. Siapa itu? Allah. Baik. Tapi Nabi Yusuf pintar juga. Zulaikha, ini pun perintah Allah. Ya. Jadi itulah beberapa tips ya kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kesimpulannya, supaya kita bisa mengenal Allah bukan mengenal about Allah, tapi mengenal Allah. Yang pertama apa tadi? Ikuti Nabi, ittiba. Jadi makanya kita mesti belajar di sunnah Nabi Muhammad. Apa yang kedua tadi? Rajin ke masjid. Jangan sampai kita jadi Kristen. Pernah bisa kapan kau ke gereja? Ada Muslim yang Muslim weekly. Maksudnya apa weekly? Only Friday. Masih aus. Ada lagi yang yearly. Id, during Id. Oh, kamu tinggal di Lebaran aja. Kamu mau Lebaran di luar kan? Kemana? Itu penting. Ada orang ke masjid dalam hidupnya 2 kali saja. Kapan itu? Nikah dan apa? Jenazah. Subhanallah. Makanya katanya ada seorang imam di Saudi dulu namanya Al-Fardi. Kalau orang meninggal, dia tanya bagaimana hubungannya dengan masjidnya. Oh, dia kayak guru masjid. Khalas. Ya, jamin. Ya. Jadi itulah ya beberapa tips ya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita menjelang bulan Ramadan. Baik. Katanya kalau kita ingin berjalan ke Allah bukan dengan kaki. Baik. You want to go Allah, mau with your foot. Dengan apa? Hati. Makanya kenapa kita kadang-kadang baru seminggu sudah kapan selesai Ramadan? Farhat berapa hari lagi? Tarawih ini tarawih. Berapa lagi? Oke. Kenapa? Karena your heart is not there. Ya hadir. Sahabat itu kalau habis Ramadan nangis dia. Ingin besok Ramadan lagi. Kita nggak Allahu Akbar, hebat. Ya, jadi hadir. Kita siapkan hati kita, mesti hati-hati. Coba lihat, kalau hati beli semua, kita ke masjid, tarawih, suhud, enak. Baik. Allah membalik Ramadan. Sebelum doa, insyaallah para juga bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Pak Imam Jobar di tengah kita pada malam hari ini, selama 2 hari ini. So, Imam Jobar dan jamaah Masjid At-Tahir yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan hasil daripada pemilihan Board of Director Info yang sudah kita selesai laksanakan pekan lalu. Jadi secara gamblangnya kita sudah memulai proses sosialisasi pada bulan Desember dan proses pemilihannya itu sendiri kita laksanakan selama hampir 3 minggu pada bulan Januari. Adapun hasilnya kita dapatkan pekan lalu pada hari Sabtu pukul 6 tepatnya kita sudah mendapatkan hasilnya. Dan dari hasil yang ada sudah dengan sah ditandatangani berita acaranya oleh kami sebagai panitia juga oleh Badan Pengawas Pemilihan. Jadi secara sah hasil pemilihan adalah
sudah ditetapkan secara sah pada tanggal 21 Januari tahun 2023. Dan selama 1 minggu ini Board of Director terpilih sudah menjalankan kegiatannya. Jadi mereka sudah menjalankan pemilihan, sudah mengadakan meeting, dan secara aklamasi hasil dari meeting yang diadakan oleh Board of Director terpilih menunjuk Mas Aji Sudarmaji sebagai Presiden Info periode 2023 sampai dengan 2025. Alhamdulillah. Dan saya juga mau menyampaikan satu hal lagi untuk bahan referensi buat kita semua, bahwa sebagai bahan pertimbangan bahwasanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau bylaw Indonesian Muslim Foundation artikel 5.2 disebutkan bahwasanya Board of Director Info bisa terdiri tidak kurang dari 3 orang dan tidak melebihi dari 9 orang, dan waktu dan jumlah tetapnya adalah ditetapkan berdasarkan kebutuhan dari BOD yang berjalan saat itu. Jadi jumlahnya sejauh tidak kurang dari 3 dan tidak melebihi dari 9, silahkan, itu tetap valid. Jadi itu yang kita ingin sampaikan poinnya. Dan sebagaimana kalau Pak Imam Joban menyampaikan tausiah selalu diulang kembali, saya juga coba mengulang kembali supaya kita lebih jelas nih ya. Jadi hasil pemilihan Board of Director Info periode 2023 sampai 2025 adalah sudah sah dan selesai dan sudah ditandatangani oleh panitia dan Badan Pengawas Pemilih pertanggal 21 Januari 2023. Dan secara sah organisasi ini, maksudnya Board of Director Info juga sudah menjalankan kegiatannya dan sudah memilih ketuanya atau presidennya, yaitu Mas Aji Sudarmaji. Dan poin ketiga adalah masalah keanggotaan Board of Director Info yang bisa terdiri tidak kurang dari 3 dan tidak melebihi dari 9. Jadi berapapun jumlahnya sejauh itu tidak kurang dari 3 dan tidak melebihi dari 9 adalah sah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau bylaw info. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga kami ingin menyampaikan, melaporkan dan memperkenalkan Board of Director terpilih. Kebetulan ada Imam Joban, jadi kita mohon wejangan, nasihat dan doanya. Mohon Mas Haji tampil ke depan, Mas Dodi, Mbak Fadiga, dan Ananda Nadia hadir. Oh, Nadia nggak ada, jadi cuma 3 nih yang hadir sekarang. Mohon ini tafadannya. Mbak Tobibah ada satu lagi. Di situ aja udah. Oh, di situ aja, jadi mau di belakang aja. Sebetulnya kita ada Mbak Tobibah dan Nadia. Oke. Jadi silakan tafadan. Ya. Pertama saya mengucapkan mabruk, congratulations. Baik. Yang kedua, kita mesti merasa dalam hati kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa saya diberikan amanah. Karena menjadi pengurus masjid itu suatu kemuliaan. Kita menjadi pengurus rumah Allah SWT. Baik. Semua detik, nafas, langkah yang kita itu kalau ikhlas itu bukan main pahala. Tapi ditanyakan, Islam, man ahabun nas Allah. Siapa orang yang paling dicintai sama Allah? Baik, anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nah, kita dengan jadi pengurus itu bukan main manfaatnya kan. Kita berkhidmat ya kepada Allah, kepada umat. Baik. Jadi kalau kita dikasih kepercayaan dan kita qualify, kita terima. Baik, ini terus juga amal jariah. Kenapa kita tinggalkan? Baik, semua yang dengan usahanya terjadi masjid ini itu amal jariah ini. Subhanallah. Baik. Ya, kemudian juga kita sebagai anggota kita ikut mensupport, mendoakan. Ya, manusia nggak sempurna, mesti ada kesalahan. Ya, kalau mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, marilah kita kerjasama baik untuk mencapai righteousness, kebaikan dan takwa. Baik, terima kasih banyak. Silakan.
Alhamdulillah hamdan kafiyan wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa qina adzaban nar. Allahumma ihdina al-islam wa sunnah wa tawaffana 'ala al-iman wa tawbah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'ud da'wat ya mujibal hajat. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan salimina ghanimina aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sebelum puasa